Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang hebat, yang luar biasa? Pada hari Jumat berkah ini kita akan belajar tematik tema ke-1, subtema ketiga pada pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, anak-anak semuanya, mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada pembelajaran PKN juga. Oke, kayaknya tidak terlihat untuk pembelajaran matematika juga. Di sini bahasa Indonesianya itu mendengarkan teks. Kemudian PKN-nya yaitu tentang contoh perilaku sila Pancasila. Kemudian matematikanya mengerjakan soal cerita tentang pengurangan. Nah, itu ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, di sini ada teks tentang kerja bakti. Hari ini di sekolah Ino akan diadakan kerja bakti. Ino ingat pesan ibu guru. Setiap siswa harus membawa alat kebersihan. Nah, Ino segera menyiapkan alat yang akan dibawa. Semua siswa sudah siap berbaris di lapangan. Sebelum kegiatan dimulai, Bapak Kepala Sekolah berpesan, semua siswa harus ikut kerja bakti membersihkan sekolah. Semua siswa harus siap dengan alat kebersihan. Semua siswa bekerja bakti bersama-sama. Semua bekerja dengan rukun. Nah, semua saling membantu. Pekerjaan menjadi ringan. Nah, itu ya anak-anak, pekerjaan juga jadi cepat selesai. Nah, jika kita melakukan dengan bersama-sama, pekerjaannya dilakukan dengan kerja bakti, betul apa yang dipesankan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi seluruh ruangan selain bersih, pekerjaan pun akan merasa ringan dan cepat selesai. Nah, itu ya gunanya kerja bakti. Dimanapun, baik itu di sekolah, di masyarakat, ataupun di rumah, ya seperti itu anak-anak. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana perilaku sikap sila Pancasila yang ke-1. Kalian sudah tahu kan sila ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya betul ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu mengajak teman berjamaah sholat. Itu adalah sikap perilakunya ya, pada sikap sila Pancasila yang ke-1. Yang keduanya yaitu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kemudian di sini ada contoh sikap Pancasila yang kedua, yaitu apa? Ada yang tahu sila kedua apa? Oke, contohnya yaitu berperilaku sopan santun terhadap orang tua. Ini adalah contohnya. Yang kedua yaitu bersikap adil terhadap sesama. Kemudian yang ketiganya yaitu menumbuhkan sikap tenggang rasa antar teman. Ini adalah contoh sikap Pancasila yang kedua. Ibu akan contohkan kembali adalah contoh sikap Pancasila yang ketiga. Yang pertama yaitu berteman dengan siapa saja. Jadi kalau kita berteman itu harus dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Dia orang kaya, dia orang miskin. Tidak boleh ya. Kemudian yang keduanya yaitu mudah memaafkan orang lain ya. Tidak boleh sombong. Ketika teman kita melakukan kesalahan, kita harus senantiasa ya memaafkan teman kita ya.
Kemudian yang ketiga yaitu selalu rukun. Ini hal yang sangat penting. Baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, kita harus selalu rukun. Kemudian yang keempat adalah menciptakan suasana yang tentram ya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh sikap Pancasila yang keempat. Yaitu yang pertama yaitu bermusyawarah dalam menentukan ketua kelas. Nah, itu ya contoh sikap Pancasila yang keempat, yaitu menentukan ketua kelas. Misalkan bermusyawarah, siapa nih yang akan jadi ketua kelas kita? Siapa nih yang akan menjadi mewakili teman kita gitu ya? Siapa nih yang ini gitu ya? Jadi ini adalah contoh sikap sila Pancasila yang keempat. Kemudian yang keduanya tidak memaksakan kehendak orang lain ya. Contoh sikap Pancasila yang kelima sekarang ya. Nah, di sini yang pertama menjalankan kewajiban sebaik-baik mungkin ya. Kemudian yang kedua bersikap adil terhadap sesama. Ini adalah contoh sikap Pancasila yang kelima yang terakhir. Nah, tadi dari beberapa contoh sikap Pancasila sampai kelima, nih sikap itu harus kalian senantiasa diikuti ya. Nah, apalagi pedoman kita adalah Al-Qur'an gitu ya. Di sini juga ada contoh kita mengajak teman untuk berjamaah sholat ya, kemudian menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama, membawa teman kita menjadi tentram gitu ya, selalu rukun. Nah, itu harus tetap kita jaga ya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah kita mengetahui contoh sikap sila Pancasila, kita akan belajar tentang pengurangan dalam soal cerita ya. Nah, di sini Ino dan teman-teman bekerja kelompok mengerjakan tugas. Mereka akan membuat kolase dari biji-bijian. Ino membawa 346 kacang hijau. Kemudian Yoga membawa 228 kacang hijau. Berapa selisih kacang hijau Ino dan Yoga? Kalau ditanyakan selisih berarti ini adalah soal cerita tentang pengurangan ya, tentang pengurangan. Nah, kita akan jawab 346 dikurangi 228. Coba 6 dikurangi 8 bisa nggak? Oke, yang kita belajar waktu kita Zoom hari Selasa jadi coba kalian simpan tangan kalian 10 di tangan, 6-nya di mulut, karena di situ kan pinjam ya. 6 itu pinjam ke angka 4 jadi 16. 16 dikurangi 8, 10-nya di tangan, 6-nya di mulut. 6, 7, 8. Nah, coba sisanya dari tangan kita ada berapa? Betul, ada 8. Simpen di angka 8. Kemudian tadi angka 4-nya sudah diambil ya. Angka 4-nya sudah diambil, jadi tinggal 3. 3 dikurangi 2 berapa? Betul, 1 ya. 3 dikurangi 2 juga sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 118. Betul ya? Jawabannya 118. Nah, anak-anak, itu setelah kalian mengerti dari contoh sila Pancasila, kemudian kalian mengerti tentang soal cerita pengurangan. Di sini Ibu punya tugas nih. Kerjakan di buku tematik 2A halaman 115 sampai dengan 116. Jangan lupa dikirim ke Google Classroom ya. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini pembelajaran tematiknya cepat
tematiknya selesai. Terima kasih sudah menyimak video Ibu sampai selesai. Akhir kata Ibu ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Happy weekend semuanya. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.